bertemu dengan sukun yang ada pada mutsaqqal, artinya yang diidghamkan ya pada mim tasydid, ditasydidkan mimnya. Apabila mimnya bertasydid maka ditahan ya, dipanjangkan durasi gunnahnya. Demikian sebagaimana yang kita pelajari dalam tajwid ya. Adapun ja'at itu mad wajib muttasil, 4 harakat. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Fa idza ja'atit tammatul kubra yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a. وبرزت الجحيم لمن يرى. Waburrizat, ra-nya yang benar dibaca tebal atau tipis? Nah, ada khilaf ya. Hanya di kalangan jamaah, di kalangan ulama tidak. Ini ra-nya sepakat dibaca tipis ya. Sebagian bacanya wabur, salah, waburri ya. Waburrizatil jahimu liman yara. Waburrizatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Baik, cukup sampai ayat 41. Coba ada yang membaca, silakan. Monggo. Ada salah satu ya. Kok jadi menunduk semua ini? Monggo silakan salah seorang dari jamaah ada yang baca? Ya, fadhal Ustaz. Fa idza jaa. Fa idza jaa. Fa idza ja'atit nah. Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Ya, liman yara. Wa burrizatil jahimu liman yara. Nah. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Nah. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
barakallahu fiik. Baik. Satu lagi. Silakan. Dari sebelah sini, dari sebelah sini. Ya, antum. Qra. Fa idza jaa ya, jaati ya, tipis. Fa idza nah. Nah, waburri. Ya, suara ra-nya tidak terputus. Waburrizatil liman yara. Gitu. Nah. Tagha, jangan ditasydidkan ghainnya, tagha enggak. Tagha. Tagha gitu. Tidak. Ayo. Ulangi, tarik nafas dulu. Ya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Cukup. Barakallahu fikum. قال الله عز وجل فإذا جاءت الطامة الكبرى ولما ذكر الله عز وجل عباده بهذه النعم الدالة على كمال قدرته ورحمته tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, memperingatkan hamba-hambanya akan nikmat-nikmatnya yang itu semua menunjukkan kepada kesempurnaan kekuasaan dan rahmatnya. Wa dzakkarahum bima'alihim al-hatmi alladhi la budda minhu. Allah memperingatkan pula mereka, hamba-hambanya, akan akhir kesudahannya, tempat kembalinya yang itu pasti, ya. Di dalam firman-Nya surat An-Nazi'at ayat 34 sampai dengan 41 ini. Fa idza ja'atit tammatul kubra wa dzalika qiyamus sa'ah. Apabila telah datang at-tammatul kubra, malapetaka yang sangat besar. Yang dimaksud dengan malapetaka yang sangat besar ini adalah hari kiamat. Ya. Jadi apabila telah datang malapetaka, yaitu hari kiamat. Malapetaka yang besar itu adalah hari kiamat. Dan hari kiamat dinamakan dengan malapetaka tammah, ya, li'annaha dahiyah 'azimah tatummu kulla syai'in sabaqaha. Ya. Yang
menggoncangkan, yang ya, dia adalah hari kiamat itu sangat besar dengan goncangannya yang sangat hebat, mengalahkan segala macam goncangan yang ada, menghancurkan segala sesuatu yang ada sebelumnya. Dinamakan dengan tammah, malapetaka. Al-kubra yakni akbar min kulli tammah, ya, yang sangat besar, lebih besar daripada malapetaka itu sendiri. Jadi setiap tammah yang menghancurkan segala sesuatu. Yauma yatadzakkarul insan, pada hari itu, ya, malapetaka besar, malapetaka yang sangat besar itu kapan terjadinya? Pada hari di mana, ya, manusia teringat masa'a, apa yang telah dikerjakannya. Ya, jadi hari kiamat, ya, malapetaka yang besar terjadi itu hari di mana manusia teringat apa yang telah dikerjakannya. Ay ma'amilahu fid dunya, apa yang dulu dikerjakan di dunia. Yatadzakkaruhu maktuban bi kitabin yaqra'uhu huwa bi nafsihi, dia teringat dengan apa yang dikerjakannya pada kitab yang tertulis, lembar catatan yang dibaca oleh dirinya sendiri. Kebaikan dan keburukan yang dikerjakannya ketika hidup di dunia, dan itu semuanya tertulis di dalam kitab catatan amalnya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura Iqra kitabak. Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Maksudnya apa? Ya, kitab atau buku catatan amalmu. Ini akhir-akhir ini muncul, ya, ada yang memahami salah, ya, salah kaprah, ya. Jadi Al-Qari'ah, surat Al-Qari'ah, ya, dikaitkan dengan apa? Iqra. Ini perlu belajar tajwid lagi dan perlu belajar bahasa Arab. Nah, ini pentingnya di dalam memahami Al-Qur'an, ya, mempelajari bahasa Arab. Kita harus bisa membedakan mana ain, mana hamzah. Al-Qari'ah yang artinya yang mengetuk, yang hari kiamat gitu, ya. Itu, ya, ainnya dipahami sebagai hamzah. Jadi maknanya berubah kalau ain jadi hamzah, ya. Jadi Al-Qari'ah diartikan apa? Pembaca perempuan, ya, perempuan yang membaca. Ini salah kaprah, ya. Tidak bisa membedakan ain dan hamzah. Kemudian di bawah ayat ini, Iqra kitabak, bacalah buku catatan. Tidak nyambung, ya. Ya. Wallahu alam, ini apakah sudah diingatkan oleh, ya, para ulama kita, ya. Nah, ini sekali lagi, ya, penting. Belum lagi nanti ada apa, mutawif, ya, yang memahami tafsiran Al-Quran dan sebagainya, luar biasa. Ini sekali lagi jemaah sekalian menambah kita semangat, untuk lebih semangat, untuk lebih giat lagi mempelajari kitab Allah Azza wa Jalla. Tidak setengah-setengah, tidak hanya bacaannya, tidak, tapi juga
di dalam memahaminya, penting untuk kita memahaminya dengan benar. Kembali ke ayat Iqra kitabak, bacalah kitabmu, maksudnya bacalah ya buku catatan amalmu. Ya. Fa idza qara'ahu tadzakkara ma sa'a. Apabila manusia itu membaca buku catatan amalnya ya, yang tertulis padanya kebaikan dan keburukannya, barulah manusia itu sadar. Ya, barulah manusia itu ya, ingat, dia akan mengingat semuanya apa yang dikerjakannya. Mungkin hari ini ya, saat kita masih di dunia, apa yang kita lakukan ya, apa yang kita kerjakan, kita bisa lupa, kita bisa melupakannya, dan kita melakukan banyak amalan, ada yang soleh, ada yang sia-sia, bahkan ada amalan keburukan. Dan itu semua kita dapat melupakannya. Tinggal tidur, bangun sudah lupa apa yang kita kerjakan semalam, kemarin. Ya. Adapun pada hari kiamat, semuanya akan ditampakkan dalam suatu kitab ya, yang tertulis padanya amal kita. Iqra kitabak, ditafsirkan di sini iqra kitabaka anta binafsik. Bacalah buku catatanmu itu sendiri, dengan sendiri ya. Baca sendiri itu, gitu ya. Kalau bahasa kita, bacalah sendiri. Ya, olehmu buku catatan amal. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba fa hina idzin yatadhakkaru ma sa'a. Ya, saat itulah ya, manusia teringat apa yang telah dikerjakannya di dunia. Orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, duhai sekiranya aku dulu ini apa, tanah. Sehingga tidak dihisab ya, tidak dilakukan perhitungan. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizat ay udhirat, ditampakkan atau diperlihatkan al jahim, neraka dengan jelasnya. Ditampakkan dengan jelas al-jahim, neraka, liman yara, kepada orang yang melihat. Maksudnya neraka itu diperlihatkan dengan jelas sehingga setiap orang dapat melihatnya. Setiap orang dapat melihatnya. Fa amma man tagha, adapun orang yang tagha ya, melampaui batas, wa athara al-hayatad dunya, dan lebih mementingkan atau mengutamakan al-hayatad dunya, kehidupan dunia. Ini dua sifat yang harus kita hindari jamaah. Dan keduanya adalah sifat penduduk neraka. Apa itu? At-tughyan wa itharud dunya 'alal akhirah. Ya. Yang pertama adalah perbuatan melampaui batas, baik itu dalam kekufuran maupun di dalam kemaksiatan. Melampaui batas, tidak mau beribadah kepada Allah. Ini juga merupakan perbuatan tughyan ya, mujawazatul had, atau melampaui batas ya. Dan itharud dunya ya, itharud dunya 'ala al-akhirah ya, mementingkan
dunia daripada akhirat, atau lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, ya, yaitu dengan tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan akhirat, lebih sibuk untuk mempersiapkan kehidupan dunianya, lupa akan mempersiapkan kehidupan akhirat. Ya. Sibuk mengurusi apa yang harus disiapkan untuk hidup di dunia, lupa mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Ini bentuk mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhiratnya. Ya. Memeras keringat, banting tulang, ya, kerja siang malam hanya sebatas untuk kehidupan dunianya saja, ya. Lupa ibadahnya, lupa ngajinya, lupa sedekahnya, ya. Ini ciri yang kedua, ciri penduduk neraka. Terkadang ada orang yang memang demikian, menggebu-gebu, ya. Ya, seakan-akan dia akan hidup selamanya di dunia. Ya. Jadi lupa dengan akhiratnya karena memang pikirannya hanya itu. Jadi bangun tidur yang dipikirkan apa jemaah? Makan. Apalagi untuk, ya, untuk kehidupan dunianya saja, ya, untuk kepentingan dunianya saja. Jadi yang ada di pelupuk matanya hanya dunia, ya, cari uang, gitu ya, dia lupa cari ilmu. Ya, saking sibuknya cari uang, tidak sempat lagi cari. Ya, saking sibuknya bekerja, lupa ibadah, lupa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu lagi untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Ada yang memang demikian, ya. Karena itu yang dia tahu. Tapi juga ada yang, mohon maaf, dia sudah tahu. Tetapi karena keadaan, ya, menuntut dia, akhirnya dalam tanda kutip terpaksa disibukkan dengan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan menyelamatkan kita dari keadaan yang demikian. Baik itu karena pikirannya, pandangannya, ya, dunia ini harus diutamakan, atau karena memang keadaannya. Ya. Kami katakan demikian karena memang ada orang yang memang karena keadaan, karena kefakiran yang sangat, sehingga dia tidak lagi bisa beramal. Ya kan? Jadi salah satu di antara 7 hal yang membuat kita tidak lagi bisa beramal, mempersiapkan dunia, adalah kefakiran yang sangat. Kefakiran yang membuat orang itu lupa. Saking fakirnya dia tidak lagi sempat beribadah, menyiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Ya. Kerja siang malam, ya. Bahkan mungkin keluar rumah dari sebelum terbit fajar, belum sempat sholat subuh sudah harus keluar rumah, mengais, ya, katanya rizki atau sekeping dunia, ya, yang tidak seberapa untuk akhiratnya. Ya. Dia diperbudak oleh dunia karena keadaannya, karena kefakirannya yang sangat sehingga dia lupa. Fahal tantadhiruna illa faqran munsiyan aw ghinan mutghiya. Ya. Karena keadaan tadi, ya. Selain kefakiran ada juga kekayaan.
Ini dua hal di antara tujuh hal yang membuat orang itu tidak lagi bisa beramal, mempersiapkan bekal untuk akhiratnya. Kefakiran yang melalaikan, melenakan, dan kekayaan yang membuat orang itu dapat melampaui batas. Jadi kalau kita perhatikan dua hal ini, jamaah, ada orang itu yang melampaui batas biasanya karena orang itu merasa cukup dengan hartanya, tidak butuh lagi Allah, sehingga dia berbuat melampaui batas. Ya. Jadi ada orang itu melampaui batas, kenapa? Karena hidupnya serba cukup. Ya, hidup dalam kelebihan. Sehingga kata Nabi SAW, ghinan mutghiyah. Kekayaan yang membuat dia ini melampaui batas. Kenapa? Karena dalam surat Alaq Allah berfirman, ar-ra'ahu istaghna. Karena dia menyangka bahwa dengan hartanya dia tidak butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat dia melampaui batas karena kekayaannya. Ya. Adapun yang mementingkan dunia karena kefakirannya, ya memang karena ada kefakiran yang membuat orang itu akhirnya lupa, tidak sempat lagi tadi, ya, disibukkan dengan dunia, diperbudak oleh dunia, sehingga untuk sholat saja itu tidak sempat, habis waktunya untuk mengejar dunia. Ya, kerja siang malam banting tulang gitu ya, siang-siang terik sampai kehujanan, waktunya adzan dia mungkin sudah capek atau mungkin tidak sempat lagi ke masjid. Ya. Ini faqran munsiya atau faqran munsiya. Dan satu lagi tadi ghinan mutghiyah. Jadi at-tughyan, melampaui batas. Ya. Baik itu dalam kekufuran maupun kemaksiatan, melampaui batas. Ya. Yang itu banyak disebabkan karena kekayaan atau kelebihan yang membuat dia merasa cukup, tidak butuh lagi dengan Allah. Dan yang kedua, itharud dunya 'alal akhirah, lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Ya, karena bisa jadi keadaan yang sangat fakir yang membuat dia tidak sempat lagi untuk beribadah, mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Jangankan untuk sholat 5 waktu berjamaah, ya, apalagi untuk duduk di majelis ilmu, ya, belajar, menuntut ilmu, ya, mendalami agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita dari hal yang demikian. Dan termasuk at-tughyan, min babit tughyan, yang melampaui batas, tidak hanya batasan Allah Subhanahu wa taala, juga batasan manusia. Ya, batasan manusia itu adalah apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang melampaui batas, tidak menyembah Allah, maka dia termasuk orang yang melampaui batas, taghid. Ya. Karena dia melampaui apa yang menjadi batasannya. Dia diciptakan tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita makan, minum, ya, menikmati dunia ini tidak sebagaimana hewan ternak. Tetapi kita ini adalah makhluk hamba Allah. Maka, ya, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita keluar dari koridor ibadah ini, maka kita termasuk orang yang melampaui batas. Jadi termasuk perbuatan melampaui batas, ya, adalah tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa athara al-hayata ad-dunya. Ya. Lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya. Lebih mengutamakan dunia daripada ketaatan kepada Allah. Dan ini di sini diberikan contoh seseorang apabila dikumandangkan azan fajar atau subuh, dia lebih mengutamakan tidur daripada salat. Padahal muadzin menyerukan apa? As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi kalau cuacanya dingin, ya, ini menjelang nanti Februari, Januari gitu ya, Juli itu kan mulai dingin. Ya. Sebenarnya bukan karena cuacanya, karena apa tadi? Hawa nafsunya. Ya. Sebab kalau masalah cuaca ada yang lebih dingin, ya, ada yang lebih membuat ya tidurnya itu apa? Nyenyak. Ya. Jadi mengutamakan tidur daripada sholat subuh itu juga bentuk mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Atau manakala dikatakan kepada seseorang ingatlah Allah, ya, dia justru ya mengutamakan hal yang sia-sia daripada mengingat Allah dan lain sebagainya. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya al-jahim, nerakalah, hiyal ma'wa, tempat kembalinya. Ya, ma'wa itu artinya al-marji' wal maqar, dan seburuk-buruk tempat kembali itu adalah neraka. Jadi tempat kembali yang seseorang itu menetap di dalamnya, ini namanya ma'wa. Ya. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Satu lagi jamaah, wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut, khafa, ya, khafal qiyam baina yaday, takut berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, takut terhadap kebesaran Rabb-nya, ya. Manusia kelak pada hari kiamat, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengikrarkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya, dikatakan kepada kita, amilta kadza, ya, kau dulu melakukan ini, melakukan itu, ya kan? Ya, sebagian dalam hadis sahih, ya, Allah menyatakan, ya, qad satartuha 'alaika fid dunya, sungguh telah aku tutupi atasmu amalan-amalanmu di dunia, wa ana aghfiruha lakal yaum, dan pada hari ini ya, aku tutupi, aku ampuni semuanya. Ini dikatakan kepada orang yang takut akan kebesaran Allah Rabb-nya. Tidak hanya takut akan kebesaran Rabb-nya, tapi dia juga wanahan nafsa 'anil hawa. Wanahan nafsa, menahan nafsu, ya, 'anil hawa, dari keinginan hawa, ini hawa nafsunya. Jadi menahan diri dari hawa nafsu, ya. An-nafsul ammaratum bisu, ya, hawa nafsu yang itu menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, yaitu nafsu yang disebut dengan ammaratum bisu, ya, yang menyeru kepada keburukan. Jadi ya, an-nafs, hawa nafsu, ya, nafsu itu ada tiga, ya.
Manusia itu memiliki 3 nafsu. Ada nafsu ya yang disebut dengan al-ammaratum bisu. Nafsu yang membuat orang itu selalu melakukan keburukan. La ta'muru illa bisyarr. Ya. Tidak memerintahkan atau tidak mengajak kecuali kepada keburukan. Itu nafsu namanya nafsul ammarah. Ya. Nafsu apa? Ammarah. Lawannya ya, sebaliknya yaitu nafsul mutmainnah. Dan ini semuanya disebutkan ya di dalam Al-Qur'an. An-nafsul mutmainnah ya, nafsu atau jiwa yang tenang itu sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridai. Masuklah dalam hamba-hambaku, dalam golongan hambaku ya, dan masuklah ke dalam surgaku. Itu jiwa yang tenang. Atau an-nafsul mutmainnah. Adapun tadi nafsu yang ammaratum bisu ya, itu sebagaimana di dalam surat Yusuf ya, sebagaimana nafsu yang Nabi Yusuf berlepas diri ya darinya. Ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Dan yang ketiga, nafsu yang ketiga yang dimiliki oleh manusia itu adalah nafsul lawwamah. Nafsu yang senantiasa mencela. Sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah ayat 2. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Jadi ya, manusia itu memiliki 3 hal ini. 3 nafsu ini. Ada yang ammarah ya, senantiasa mengajak kepada keburukan, dan ada yang mutmainnah yang tenang, dan ada yang lawwamah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa. Ya. Adapun orang yang takut akan kebesaran Allah Rabbnya dan menahan dirinya dari hawa nafsu. Maksudnya adalah adapun orang-orang yang takut akan hari di mana ia akan dihadapkan kepada Allah, yaitu hari kiamat, pada hari kiamat, dan ia menahan diri dari hawa nafsunya atau dari memperturutkan hawa nafsunya. Jadi dia menundukkan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah. Bagi orang yang demikian ya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah yang akan menjadi tempat kembalinya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini berbanding terbalik dengan keadaan pertama, yaitu penduduk neraka. Kalau ini jelas ini adalah penduduk, sifatnya penduduk surga. Jadi di sini juga ada 2 yang disebutkan. Yang pertama apa? Takut. Kemudian yang kedua, menahan hawa nafsu. Takut kepada Allah dan menahan hawa nafsu. Ini berbanding terbalik dengan keadaannya penduduk neraka. Yang mana cirinya apa mereka? Melampaui batas dan ya, mementingkan dunia. Kalau ini apa? Takut akan kebesaran Allah dan menahan hawa nafsunya. Kalau kita mendengar wanahan nafsa 'anil hawa,
Ini kalau kita belajar bahasa Indonesia, rasa-rasanya ini ada serapannya dalam bahasa kita. Wa nahan nafsa, menahan nafsu. Anil hawa, hawa ini apa? Hawa nafsu. Ya, jadi sekilas kita baca ayat ini saja kita bisa paham ya, apa yang dimaksud oleh ini, menahan hawa nafsu. Tentu hawa nafsu yang mana? Nafsu yang mana? Yaitu nafsu yang mengarah kepada keburukan. Ya, bukan ya. Adapun nafsul mutmainnah yang tenang, jiwa yang tenang mengajak orang kepada kebaikan. Ya. Baik. Terkait dengan sifat yang pertama jamaah, yaitu takut. Ya. Kan di sini adapun orang yang takut akan kebesaran Allah Rabbnya. Ya. Orang yang takut ya bertemu dengan Allah, pasti yang dilakukan adalah dia akan banyak melakukan amal soleh. Ya. Bagi orang yang takut, ya, takut menghadap Allah, takut bertemu dengan Allah, ya, karena kebesarannya. Jadi rasa takut ini ada dua. Ya. Kalau takut yang dimaksud di sini itu dibarengi dengan keagungan. Menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti takutnya yang dialami oleh orang mungkin dalam kegelapan malam, atau takut dengan binatang buas. Bukan itu maksudnya. Jadi takutnya itu karena ada rasa cinta dan pengagungan kepada Allah. Itu bedanya takutnya seseorang kepada Allah dengan takutnya kepada yang lain. Maksudnya takut kepada musuh. Nah, takutnya kepada Allah beda dengan takutnya kita kepada musuh atau kepada hewan buas atau dalam kegelapan malam. Nah, kalau takutnya seseorang kepada Allah itu diiringi dengan rasa cinta kepada Allah, rasa pengagungan kepadanya, yang itu akan membuat seseorang itu banyak melakukan amal kebaikan. Ya, beda dengan orang yang ya, takutnya kepada selain Allah. Makanya dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man khafa adlaj. Ya. Barang siapa yang takut kepada Allah, adlaj, maka ia akan bergegas untuk melakukan amal saleh, bersegera. Ya, tidak menunggu tua, umurnya sudah lanjut usia, tidak menunggu sakit, ya, tidak menunggu ada kesempatan waktu luang. Ya, ciri orang yang takut kepada Allah itu dia bersegera untuk beramal saleh. Kata Nabi apa? Man khafa adlaj. Barang siapa yang takut maka dia akan bersegera untuk beramal saleh. Wa man adlaja balagha al-manzil. Wa man adlaja balagha al-manzila. Barang siapa yang bergegas, ya, maka dia niscaya akan segera sampai kepada tujuannya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Perhatikan, ya, sabda Nabi SAW ini. Ingatlah bahwa dagangan Allah itu sangatlah mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ingatlah bahwa dagangan Allah yang mahal itu adalah surga. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis Nabi ini? Kan kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa. Bagi orang yang takut akan kebesaran Allah, ya Rabbnya, menahan hawa nafsunya, maka surgalah yang akan menjadi tempat kembalinya. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan surga,
ingin surga itu adalah tempat kembalinya. Surga itu adalah dagangan Allah. Yang kata Rasulullah, ya, ketahuilah bahwa dagangan Allah itu mahal. Ya. Memang untuk membelinya, ya, menggantinya itu, ya, tidak seperti kalau kita membeli apa? Dagangan dunia, ya. Ini tidak sama dengan selain surga. Surga yang penuh dengan kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan yang akan menjadi tempat kembalinya orang yang takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan bagi orang yang menahan hawa nafsunya. Surga yang kata Nabi SAW, ma la ainun ra'at. Surga yang disediakan kepada hamba-hambanya yang saleh itu ma la ainun ra'at. Ya. Kenikmatannya belum pernah, ya, dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas, terbesit dalam hati manusia. Itulah surga. Jadi kalau kita berbicara surga, kita seakan-akan sudah, ya, mendengarkannya sudah dibuai, ya, membuat kita ini merasa senang. Sebagaimana sebaliknya ketika disebutkan neraka kita merasa takut. Surga yang Allah sediakan kepada hamba-hambanya yang saleh itu, ya, belum pernah, ya, kenikmatannya itu di luar nalar manusia. Karena mala ainun ra'at, ya, kenikmatannya, ya, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan belum pernah terbesit di dalam hati manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Baik, kita cukupkan sekian, ya, kajian tafsir kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menambah keimanan kita. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.